Setelah gagal bekerja sama dengan Red Bull, Porsche sampai saat ini masih belum melakukan pergerakan yang positif mengenai niat mereka gabung menjadi pabrikan mesin untuk F1 musim 2026. Porsche, seperti yang kita tahu, sempat menjadi tim yang paling terdepan dan paling menunjukkan ketertarikan soal regulasi mesin baru 2026. Mereka juga cukup aktif dalam pembahasan regulasi baru dan masukan mereka selalu sejalan dengan Red Bull. Tapi ketika memasuki detik-detik krusial, Porsche justru tertahan dengan alotnya negosiasi untuk mengakuisisi 50% saham dari tim Red Bull. Besarnya saham yang diambil dan pengaruh besar yang akan dibawa Porsche membuat jajaran petinggi Red Bull seperti Christian Horner, Helmut Marko, dan Adrian Newey ragu. Mereka bertiga ingin tetap mempertahankan Red Bull sebagai tim yang independen serta bebas. Alhasil, negosiasi tersebut gagal dan Porsche dipaksa untuk mencari tim lain yang mau mereka ajak kerjasama untuk 2026 nanti. Sebaliknya, rival sekaligus saudara mereka yaitu Audi, yang sebelumnya terlihat adem ayem justru yang paling gerak cepat di balik layar. Mereka berhasil mengakuisisi grup Sauber yang akan menjelma menjadi tim pabrikan Audi pada 2026 nanti. Progres Audi semakin jelas ketika mereka sukses merekrut Andreas Seidl yang dulu sukses bersama Porsche untuk menjadi CEO di Sauber. Selain itu, Audi juga akan mengekspansi fasilitas mereka di Nürburgring, Jerman dengan menambah konstruksi bangunan sebesar 3.000 meter persegi yang akan menjadi tempat tes untuk pengembangan mesin. Melihat fakta jika Porsche sudah tertinggal jauh dan waktu yang semakin mepet, bisakah proyek F1 mereka terselamatkan dan tidak menjadi wacana seumur hidup? Jika kita lihat dari ketersediaan tim yang bisa diakuisisi oleh Porsche, opsinya memang sedikit dan sedikit sulit. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa masalah yang jadi penyebab mereka gagal dalam negosiasi mereka bersama Red Bull dan kesulitan mencari alternatif. Ini semua berakar dari Porsche yang terlalu memaksakan sistem dan struktur organisasi mereka yang tidak cocok di dunia F1 modern. Porsche berencana mengambil 50% saham dari Red Bull yang bakal memberikan mereka kuasa untuk mengintervensi keputusan di internal tim. Mereka sangat menginginkan power untuk mengendalikan tim agar Red Bull bisa sejalan dengan arahan direksi Porsche. Mereka ingin mengetahui apa yang dikerjakan di sana dan mengatur semua dari atas sampai bawah. Jika seandainya Red Bull sepakat untuk diakuisisi oleh Porsche, yang terjadi adalah intervensi dengan diplotnya seorang CEO dari Porsche yang pastinya bakal diisi oleh orang Jerman. Selain itu, si CEO masih harus mengikuti perintah atau arahan dari jajaran direksi di Porsche dan Volkswagen seperti perusahaan induk. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan akan sangat lama karena adanya rentang jabatan yang cukup luas di atasnya. Christian Horner tidak ingin hal seperti itu terjadi, selain karena ia bakal kehilangan power sebagai tim prinsipal, tapi itu tidak sesuai dengan struktur yang dipakai oleh Red Bull yang terkenal sebagai tim yang sangat independen dan operasional mereka benar-benar lepas dari perusahaan induk. Salah satu alasan kenapa Red Bull bisa berprestasi sampai sejauh ini adalah Christian Horner punya kebebasan dalam menentukan arah tim di F1 tanpa intervensi atau campur tangan Dietrich Mateschitz. Semua keputusan bisa diambil dengan cepat dan tidak perlu berlama-lama dengan meminta ACC dari sang pemilik perusahaan. Hal ini tidak dimiliki oleh Porsche yang masih terlalu kaku dengan sistem mereka yang bergantung dengan restu dari petingginya. Selain itu, sistem usang dan kuno yang dimiliki Porsche ini juga memiliki resiko yang cukup besar, terutama soal kestabilan internal tim. Karena jajaran direksi bisa melakukan intervensi dan tidak memberikan kebebasan kepada tim nantinya. Akan repot kalau semisal terdapat pergantian direksi di Porsche dan pejabat barunya tidak menyukai sistem yang ada di tim F1. Yang terjadi adalah mereka akan mirip seperti Ferrari, ketika mereka terlalu diintervensi oleh presiden serta CEO. Sebenarnya Audi juga punya sistem yang sama dengan Porsche terkait usaha mereka untuk masuk F1. Tapi dalam negosiasinya dengan Sauber, Audi paham jika sistem seperti itu tidak akan bekerja dengan baik dan perlu perubahan secara progresif untuk bisa sukses di F1. Tim Audi Sauber pada 2026 nanti akan bekerja secara independen dari perusahaan induk mereka. Finn Rausing masih memegang kepemilikan di sana dengan operasional yang diserahkan penuh kepada Andreas Seidl sebagai CEO. Ada kabar yang menyebut jika Seidl akan mencari bos atau tim prinsipal sementara sampai 2025 sebelum ia akan merangkap jabatan tersebut pada 2026 nanti. Meskipun status Audi Sauber nanti adalah tim pabrikan, tapi model kerjasama mereka mirip seperti Red Bull dan Honda saat ini. Andreas Seidl akan menjembatani Sauber di Swiss sebagai pembuat sasis mobil dengan Audi di Jerman sebagai pembuat mesin.
Kembali ke Porsche, jika melihat sistem yang diusung seperti ini dan keinginan mereka untuk mengambil saham mayoritas, maka tidak heran jika opsi alternatif mereka cukup sedikit untuk gabung F1 2026. Setelah ditolak Red Bull, praktis ada 4 tim yang bisa jadi opsi bagi Porsche, yaitu McLaren, AlphaTauri, Haas, dan Williams. McLaren sudah menegaskan jika mereka tetap akan jadi tim independen dan tidak mau memberikan saham kepemilikan mereka sebesar yang Porsche inginkan. Sebelumnya, McLaren juga sudah menolak Audi yang bahkan ingin pengaruh yang lebih besar dengan ikut mengambil alih penjualan mobil mereka. Tapi jika melihat kondisi mereka yang saat ini membutuhkan perubahan signifikan di tim, maka menerima Porsche sebagai partner adalah sesuatu yang cukup realistis atau bahkan hal yang sangat dibutuhkan. McLaren membutuhkan partner seperti Mercedes era akhir 90-an sampai awal dekade 2010. Mereka butuh pabrikan mesin yang bisa berkolaborasi secara eksklusif dan bisa fokus 100% untuk McLaren. Kerja sama mereka dengan Mercedes saat ini hanyalah sebatas customer mesin, dan itu tidak cukup jika mereka ingin kembali ke papan atas. Hanya saja, kembali lagi kepada McLaren yang ingin mempertahankan kebebasan mereka, plus terakhir kali McLaren bekerja sama dengan pabrikan secara eksklusif bersama Honda, malah berakhir dengan buruk. AlphaTauri secara realistis sulit untuk dibeli karena komitmen dan relasi mereka dengan Red Bull masih sangat kuat. Mengakuisisi Haas bukan pilihan yang oke untuk Porsche, tapi bisa menjadi opsi terakhir jika memang sudah mentok. Haas juga tidak berminat untuk menjual timnya, mengingat secara finansial mereka sudah cukup stabil dengan kerjasamanya dengan MoneyGram musim depan. Membeli Williams adalah opsi paling terang bagi Porsche jika ingin mempertahankan proyek F1 mereka. Williams punya fasilitas sendiri yang lebih siap ketimbang Haas ataupun AlphaTauri, tapi mereka kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni serta manajemen yang kurang kompeten. Ini adalah kesempatan bagi Porsche untuk masuk dan membangun ulang Williams serta proyek F1 2026. Tapi masalahnya, sang pemilik belum berniat untuk menjual tim. Cuman sekali lagi, waktu semakin mepet dan jika sampai musim 2023 dimulai dan Porsche belum mendapatkan tim atau jalan untuk join F1 2026, maka sudah bisa dikatakan kalau proyek ini bakal menjadi wacana abadi bagi mereka. Pertanda itu sebenarnya sudah cukup terlihat dengan seriusnya mereka di ajang WEC dan IMSA dengan mobil LMDH Porsche 963. Berbanding terbalik dengan Audi yang rela membatalkan proyek LMDH mereka demi gabung F1. Jadi apakah Porsche akan menemukan jalurnya ke F1 atau malah buntu di tengah jalan? Tulis di komentar pendapat kamu dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.